tentu baik-baik saja, bukan? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang orang suci. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan pengertian orang suci, menyebutkan jenis-jenis orang suci, menyebutkan syarat-syarat orang suci, menyebutkan tugas dan kewajiban orang suci. Kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah meneladani perilaku orang suci, menghormati orang suci, mengenal orang suci agama Hindu yang patut diteladani, menunjukkan cara meneladani perilaku orang suci agama Hindu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membiasakan mengucapkan salam agama Hindu. Om Swastiastu. Teman-teman, setelah kita mengucapkan salam keagamaan Hindu, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Teman-teman, ingat selalu bersyukur ya ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat limpahan kasih sayangnya, sampai saat ini kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga diberikan keselamatan. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang orang suci. Dalam setiap prosesi upacara yang dilaksanakan oleh umat Hindu selalu dipimpin oleh orang suci yang telah memperoleh pengetahuan baik lahir dan batin serta telah diinisiasi. Menurut keyakinan agama Hindu, tanpa adanya orang suci yang memimpin setiap pelaksanaan upacara, tentu upacara tersebut kurang sempurna. Maka dari itu, orang suci dalam agama Hindu memiliki peranan dan tugas yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan upacara. Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, mulasasi, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Dalam ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci, seperti Shulinggi, Maharsi, Begawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Shulinggi berasal dari kata Su dan Linggi. Su artinya utama atau mulia, dan Linggi artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi, Shulinggi adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Sebelum diberi gelar sebagai orang suci, Shulinggi, Maharsi, Begawan, dan sebutan lainnya harus disucikan secara rohani dan jasmani. Salah satu bentuk penyucian melalui upacara mendiksa. Upacara mendiksa berfungsi untuk membersihkan seseorang secara lahir batin. Teman-teman, orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Golongan Eka Jati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut Mewintan. Setelah melewati tahap Mewintan, golongan Eka Jati dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyatnya. Orang suci yang termasuk kelompok Eka Jati yaitu pemangku atau pinandita, balian, dalang, dukun, wasi, dan sebagainya.
Golongan yang kedua adalah golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah orang suci yang melakukan penyucian diri tahap lanjut atau mendiksa. Orang yang telah melaksanakan proses mendiksa disebut orang yang lahir dua kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran kedua dari kaki seorang guru rohani dan acarya atau disebut dengan nabi. Setelah melakukan proses mendiksa, orang suci tersebut diberi gelar sulingi atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit, yang artinya terpelajar, pintar, dan bijaksana. Orang suci yang tergolong Dwi Jati adalah orang suci yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini adalah lain pandita, pedanda, maharsti, empu, dukuh, dan lain sebagainya. Teman-teman, setiap umat Hindu memiliki hak yang sama untuk menjadi orang suci. Maka dari itu, seorang dapat diangkat menjadi seorang suci harus memenuhi segala syarat yang diperlukan. Seseorang yang dapat diangkat menjadi seorang sulingi apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, laki-laki yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya disebut dengan Sukla Brahmachari. Kedua, wanita yang sudah menikah atau tidak menikah seumur hidupnya disebut juga dengan Sukla Brahmachari. Ketiga, pasangan suami istri yang sah. Keempat, usia minimal 40 tahun. Selain itu, seorang calon sulingi harus paham bahasa Kawi, bahasa Sanskerta, bahasa Indonesia, dan menguasai secara mendalam isi dari kitab suci Weta, memiliki pengetahuan umum yang luas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti yang luhur, tidak tersangkut pidana, mendapat persetujuan dari guru atau nabi, dan tidak terikat dengan pekerjaan di luar kegiatan keagamaan. Dan kewajiban orang suci diantaranya melaksanakan Surya Sewana, memimpin persembahyangan umat, memimpin pelaksanaan upacara yatnya sesuai kitab suci Weda, melaksanakan tirta yatra, aktif dalam kegiatan untuk meningkatkan kesucian diri, serta mampu memberikan ajaran dharma kepada seluruh umatnya. Sementara itu, ada beberapa larangan yang harus dipatuhi sebagai orang suci agar terbebas dari ketidaksucian, antara lain menghina guru, membunuh, berdusta, suka bertengkar, sombong, rakus atau tamak, terlibat hutang piutang, merampok, memberikan makan dan minum kepada pencuri, memakan daging, minum minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Sebagai pemeluk agama yang taat, wajib kita menghargai dan menghormati orang suci, sehingga kita selalu mendapatkan tuntunan dan bimbingan dia. Adapun cara kita menghormati orang suci antara lain, mengunjungi tempat-tempat tinggal orang suci, berkata-kata sopan terhadap orang suci, menaati nasihat-nasihat positif dari orang suci, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci, dan memberi dana punya atau sedekah kepada pandita. Teman-teman, setelah kita menyimak tayangan tadi, tentunya kita telah mengenal orang suci yang dimiliki oleh agama Hindu. Orang suci dapat digolongkan menjadi dua, yaitu Eka Jati dan Dwi Jati. Orang suci yang termasuk ke dalam kelompok Eka Jati yaitu pemangku atau pinandita, balian, dalang, dukun, dan wasi. Sedangkan orang suci yang termasuk kelompok Dwi Jati seperti pandita, pedanda, bujangga, maharsi, pegawan, empu, dukuh, dan rumu.